Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Azizah dengan NIM AB201037, program studi Sarjana Kebidanan Program Alih Kredit Angkatan Kedua. Nah, pada hari ini saya akan melakukan ujian OSCE dengan prosedur penanganan ISPA. Untuk fase yang pertama yaitu fase orientasi. Di sini menyambut klien dan pendampingnya dengan ramah. Waalaikumsalam, monggo silahkan masuk. Silahkan duduk. Ya, Bu. Setelah itu salam terapeutik dan memperkenalkan diri. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Alia, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Ya. Setelah itu menjaga privasi klien. Ibu, saya izin untuk menutup pintu sebentar, nggih. Iya. Setelah itu menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. Ibu, ada keluhan apa? Ini anak saya demam dan Baik. batuk. Oh, baik, saya data dulu nggih, Ibu. Oke. Dengan Ibu siapa? Ibu R, Usia Ibu 24 tahun. 24 tahun. Kemudian dengan adik siapa? Adik D, D. Umur adiknya berapa, Ibu? 2,5 tahun, Bu. 2 tahun setengah. Nah, ini adiknya demam nggih? Demam? Demam dan batuk, Bu. Batuk. Iya. Sudah berapa hari, Ibu? 2 hari, Bu. 2 hari. Ada keluhan yang lain, Ibu? Rewel, Bu. Oh, sejak sakit rewel. Iya. Oh, baik, Ibu. Nanti prosedur pemeriksaannya adik bisa dibaringkan di tempat tidur, kemudian saya periksa sesaknya, Iya. kemudian saya periksa itu menginya, ada mengi atau tidak, dan lain-lain. Iya, Bu. Siap. Monggo, Ibu, adiknya tidurkan. Iya. Langkah selanjutnya yaitu mencuci tangan. Setelah itu di fase kerja yaitu fase pemeriksaan penyakit ISPA. Yang pertama diperiksa apakah ada sesak nafas atau frekuensi pernafasan menjadi lebih cepat. Di sini dilihat pernafasannya. Kemudian diperiksa apakah ada wheezing atau tidak. Setelah itu diperiksa apakah dinding dada atau iga, sela-sela iga tertarik apabila bernafas. Ibu, saya izin dibuka dulu nggih baju adiknya. Nggih. Kemudian dilihat apakah ada iga-iga yang tertarik ke bawah, ke dalam apabila bernafas. Setelah itu diperiksa apakah bibirnya berwarna kebiruan atau tidak. Setelah itu dilihat lehernya kaku atau tidak. Ini leher adiknya kaku tidak, Ibu, kalau di rumah? Tidak. Kemudian ditanyakan ke ibunya apakah anak mengalami nyeri telan atau tidak. Ibu, ketika di rumah adiknya makannya lancar? Lancar aja, Bu. Oke, berarti tidak ada nyeri telan nggih, Bu? Tidak ada, Bu. Setelah itu ditanyakan ke ibunya apakah anaknya mengalami mual muntah atau tidak. Ibu, adiknya di rumah mual atau tidak? Tidak, Bu. Tidak muntah nggih? Tidak. Kemudian dilihat adiknya apakah lemas atau tidak. Nah, Ibu, hasil pemeriksaan tadi adiknya batuk nggih, batuk berdahak, kemudian tidak ada sesak nafas, kemudian tidak ada mengi, terus tidak ada tarikan iga-iga ke dalam apabila adiknya bernafas, kemudian warna bibirnya juga tidak biru, yaitu warna merah muda, kemudian lehernya tadi sedikit kaku ya, Ibu. Kemudian tidak ada kesulitan menelan, kemudian tidak muntah nggak, Ibu, tadi? Tidak. Kemudian anak juga tidak lemas. Bagi Ibu, hasil pemeriksaan tadi juga untuk suhu adiknya Iya. itu 38,2 derajat Celcius nggih, Bu. Iya. Tinggi nggih, Bu, itu? Iya, tinggi. Nah, dari semua pemeriksaan tadi adiknya didiagnosa mengalami ISPA, Ibu. Nah,
ISPA sendiri adalah infeksi saluran pernafasan atas. Nah, ISPA sendiri ini saya jelaskan dulu ya Ibu. ISPA sendiri itu dibagi menjadi 3 Ibu. Ada pneumonia berat, pneumonia, kemudian bukan pneumonia. Nah, untuk perawatannya sendiri di pneumonia berat itu harus dirawat di rumah sakit, kemudian diberikan antibiotik, antibiotik parenteral, kemudian diberi oksigen dan sebagainya. Kemudian untuk pneumonia ini diberikan obat antibiotik kontrimoxazol per oral, yaitu lewat mulut Ibu. Kemudian bila penderitanya tidak mungkin diberi kontrimoxazol atau ternyata dengan pemberian kontrimoxazol keadaan semakin tetap menetap, ini dapat dipakai dengan obat antibiotik pengganti, yaitu ampicillin, amoxicillin atau penicillin prokain. Kemudian untuk yang bukan pneumonia ini tanpa diberikan obat antibiotik Ibu. Nah, ini dapat diberikan perawatan di rumah untuk batuk dan dapat digunakan obat batuk tradisional seperti itu Ibu, kencur. Gitu. Jahe juga bisa, atau obat batuk lain yang tidak mengandung zat yang merugikan seperti kodein, dextromethorphan, kemudian dan antihistamin. Bila demam dapat diberikan obat penurun panas, yaitu paracetamol. Nah, penderita dengan gejala batuk, pilek ini dapat bila pada pemeriksaan tenggorokan didapat adanya bercak anah atau aksudat Ibu. Kemudian bila disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening di leher, ini dianggap sebagai radang tenggorokan oleh kuman Streptococcus dan dapat diberi antibiotik atau penicillin selama 10 hari. Nah, setiap bayi atau anak dengan tanda bahaya harus diberikan perawatan khusus untuk pemeriksaan selanjutnya. Setelah itu menyampaikan penanganan ISPA dan menyampaikan hasil. Ibu, hasil pemeriksaan tadi kan didapatkan bahwa adiknya hanya batuk berdahak nggih. Setelah itu didiagnosa berarti adiknya tidak mengalami pneumonia, hanya batuk biasa. Nah, untuk penanganannya seperti yang saya sebutkan tadi, hanya diberikan obat anti panas apabila adiknya tadi kan demam nggih Bu. Demam. Nah Bu, ini untuk obat penurun panasnya nggih Bu dapat diminum di rumah untuk berapa kali seharinya juga sudah saya tulis di situ. Makasih Bu. Nih, ada pertanyaan lagi Bu? Enggak ada Bu. Nih, terima kasih Bu. Pamit dulu Bu. Nih, Makasih Bu. Sama-sama. Setelah itu memastikan bahwa melakukan tindakan sesuai prosedur yang sistematis. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencuci tangan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan dokumentasi yang lengkap meliputi identitas pasien, kemudian data pasien, diagnosa, kemudian implementasi, kemudian respon dan tanda tangan. Kemudian di tahap terakhir yaitu tahap penampilan kerja, di sini melakukan tindakan dengan percaya diri dan tidak tergesa-gesa. Kemudian melakukan tindakan dengan ketenangan. Setelah itu menciptakan hubungan terapeutik dengan klien.